Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Fadiminawan dari kelas 10 RPL Samsung absen 16. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat di Microsoft Excel dengan nama tugas sistem kerja handphone. Oke, yang pertama, melakukan pengecekan sinyal operator menggunakan unit telepon seluler dengan caranya masuk ke menu, pilih setting, lalu pilih jaringan manual. Lalu hasilnya yang keluar pada handphone saya ada Telkomsel atau 4Cell pakai masker, Indosat XL3 dan Smartfren. Ini dia gambar screenshot yang saya ambil dari handphone saya dalam sistem operator sinyal. Yang kedua, lakukan pengecekan OS pada telepon seluler. Masuk ke menu, pengaturan, tentang telepon, lalu server information. Untuk handphone saya adalah Samsung A11. Untuk versi Android Samsung A11 ada 10. Versi Androidnya adalah versi 10. Untuk baseband versinya A11.5 FAX U1 ATL1. Untuk kernel versionnya 4.986.204.25.243. Untuk nomor emailnya, untuk handphone saya yang pertama ada 35617311605411. Untuk email keduanya 356-174-1160-54019. Ini dia software information yang saya cari di handphone saya yang sudah saya screenshot sesuai dengan apa yang saya tulis. Yang ketiga, berapa tegangan dan arus baterai pada telepon seluler? Yang pertama, lihat baterainya dengan cara lihat baterai. Karena ini baterai tanam, saya pilih dari chargernya, yaitu tegangan dan arus baterainya untuk inputnya 100-240 volt, untuk arusnya 0,5 ampere, untuk outputnya 9 dan 5 volt, arusnya 1,67 ampere dan 2 ampere. Sebutkan jenis baterai dan yang digunakan pada telepon seluler. Handphone saya adalah Samsung A11, lalu saya mengecekkan pada jenis baterainya. Karena saya tidak bisa membuka handphonenya karena itu sistem baterai tanam, saya mencari info di internet. Ternyata Samsung A11 menggunakan baterai tipe LiPo non-removable atau baterai tanam yang berukuran 4000 mAh, di mana baterai itu cukup besar, bisa memuat dari pagi sampai malam tanpa melakukan pengecasan baterai. Untuk kelima, lakukan pengecekan pengisian ulang baterai. Biasanya dilakukan pada bagian charger handphone. Pertama, inputnya adalah 100-240 volt, arusnya 0,5 ampere, untuk output tegangannya 9 volt dan 5 volt, ada 1,67 ampere dan 2 ampere. 6. Ada berapa pin di konektor baterai? Pengecekannya dengan cara pengecekan di pin di baterai. Karena baterai Samsung A11 adalah baterai tanam, saya tidak bisa mencarinya dengan cara membuka handphone saya. Lalu saya mencari informasinya di internet, dan saya menemukan bahwa Samsung A11 memiliki 4 pin konektor seperti gambar ini. Tetapi, apabila saya melihat handphone saya yang satu lagi yaitu Samsung J2 Pro, dia memiliki pin konektor hanya 3 pada baterainya. Oke, yang ketujuh, lakukan pengecekan pada user interface dengan cara bintang pagar 0, bintang pagar. Caranya melakukan seperti tadi, melalui pengecekan getar, mic, speaker, dan daya sentuh. Untuk pengecekannya, getar sesuai dengan fungsinya. Mic handphone saya bisa merekam suara dengan jelas. Untuk speaker berfungsi dengan sangat jelas. Untuk layar sentuhnya bisa berfungsi dengan baik, tidak ada sama sekali trouble. Yang ke-8, berapa output tegangan charge pada telepon seluler? Pengecekannya dengan charge handphonenya, saya sudah mendukung fast charging, jadi outputnya sudah 9 volt dan 5 volt, untuk arusnya 1,67 ampere dan 2 ampere. Yang ke-9, sebutkan komponen yang bekerja pada bagian RX. Pengecekannya ada bagian antena, switch antena, filter XLR atau penyaring, transistor atau penguat RX, IC RF, VCO, dan IC power supply. Untuk sebutkan komponen yang bekerja pada bagian TX, yaitu pengecekan bagian TX ada antena, switch antena, filter TX atau penyaring, IC PA, IC RF, VCO, dan IC power supply. Sebutkan komponen yang bekerja pada bagian audio. Pengecekan pada bagian audio ada IC audio, speaker, dan mikrofon. Jelaskan sistem kerja pada bagian audio. Oke, menjelaskannya dengan cara pertama, IC audio menerima sinyal dari IC RF untuk diperkuat kemudian diteruskan ke speaker. Lalu speaker, sinyal suara yang diubah menjadi getaran suara sehingga dapat didengar. Jadi, sinyal yang kita dapat diubah menjadi suara, lalu maka bagaimana suara musik itu terdengar dengan speaker. Untuk mikrofon, getaran suara kita diubah menjadi sinyal lalu diteruskan ke IC audio. Untuk yang 13 ada sebutkan bagian user interface. Yang pertama ada ringtone, gitar, mikrofon, buzzer, vibrator, LED, LCD, keypad, dan speaker.
Oke, itu saja penjelasan tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.